Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Malam hari ini Minggu malam 10 Maret 2024. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Salah satu tokoh nasional, mantan Wakil Presiden RI Pak Yusuf Kalla, salah satu tokoh nasional yang ngotot menyuarakan hak angket, menuduh Pilpres ini berlaku dengan curang. Itu salah satunya adalah Pak Yusuf Kalla. Karena jagonya kalah. Kalau menurut saya begitulah. Jagonya Anies Caimin kalah ya. Coba kalau Anies Caimin menang, nggak akan ngomong begitu. Pasti ngomong, yo mari kita terima lo hasil Pilpres. Pasti begitu. Kita terima keputusan KPU, kita harus taat hukum, taat aturan pemerintah, taat KPU, pasti ngomongnya begitu. Tapi gara-gara cawapresnya hanya dapat 24%, Yusuf Kalla berkuar-kuar. Tidak percaya bahwa Pilpres ini bagaimana mungkin. Mengapa Prabowo Gibran bisa menang di mana-mana gitu loh. Nggak percaya atas kekalahan calonnya dan tidak percaya atas kemenangan Pak Prabowo Gibran. Aduh, Pak Yusuf Kalla, nggak usah jauh-jauh. Lihat TPS-nya Pak Yusuf Kalla sendiri. Ya, di TPS Pak Yusuf Kalla nyoblos. Berapa perolehannya suara 01, berapa suaranya 02, dan berapa 03. Dan nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah suara nasional. Di TPS-nya panjenengan Mbah Yusuf Kalla, yang menang siapa? Nah, kalau Anda masih nggak percaya dengan kemenangan 02 di TPS panjenengan, tanyakan kepada rumput yang bergoyang di sekitar rumah panjenengan. Mengapa TPS panjenengan, masyarakat dengan lingkup yang sempit, yang dekat dengan panjenengan, katanya panjenengan itu tokoh, bukan hanya tokoh di lingkungan warga setempat ya, tapi tokoh di Sulawesi Selatan kan, di Makassar. Kenapa kemudian warga masyarakat tidak memilih seperti yang Mbah Yusuf Kalla pilih? Mengapa mereka tidak memilih apa yang panjenengan ikuti, apa yang panjenengan kampanyekan? Mengapa justru lebih memilih kepada Prabowo Gibran? Itu pertanyaan harus panjenengan jawab. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan itu, insya Allah Mbak Yusuf Kalla tidak akan keluar-keluar hak angket, hak angkut. Insya Allah Mbak Yusuf Kalla akan percaya, oh ya patutlah, pantas kalau Prabowo memenangkan. Pemilu ini adalah suara hati nurani masing-masing rakyat punya hak yang sama, Mbah Yusuf Kalla. 1000 guru besar, profesor doktor, masih kalah suaranya dengan 2000 petani di desa yang tanpa gelar apapun, bahkan tidak tamat SD sekalipun. Suaranya 2000 dari mereka memenangkan Pilpres ketimbang 1000 orang guru besar. Ya inilah konsekuensi pilkada langsung, konsekuensi pemilu langsung, konsekuensi Pilpres langsung. Jadi terimalah kenyataan itu. Kecuali kalau pakai sistem perwakilan silakan. Yang milih khusus DPR, MPR di Senayan. Tapi ini pemilihan langsung, Pak. Baik. 1000 orang kayak Mbak Yusuf Kalla dengan kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis yang raksasa luar biasa. Tapi kemudian warga masyarakat di bawah tidak berkehendak, tidak setuju. Ya nggak jadi. Masih kalah oleh 5.000 orang desa, petani, pecangkul yang nanam jagung di kebun. Seandainya warga masyarakat Indonesia hanya terdiri dari 10.000 orang, 1000-nya guru besar, 9.000-nya petani, maka yang jadi presiden adalah yang dipilih oleh 9.000 petani itu, Pak. Itu fakta realita yang harus disadari dan kita terima. Karena ini sistem pemilihan langsung, Mbah. Begitu. Makanya jangan kemudian mentang-mentang pinter, pinter ngomong dalam debat capres, bergaya sok pinter, kemaki, menyakiti pasangan yang lain, ngasih nilai rendah, ngasih nilai 1 ke pasangan yang lain.
Itu kan namanya capres kemaki, kemelinti. Ngasih nilai 5 kepada... Ya itu namanya bunuh diri. Saya sudah katakan itu pada saat debat baru selesai. Oh ini bunuh diri, ini dua orang ini, Anies dan Ganjar. Karena nilai masyarakat akan menilai sebagai seorang capres yang kemaki, yang sombong, yang gemagus. Ya benar kan yang terjadi demikian. Walaupun 1.000 guru besar memuji setinggi langit 7 sekalipun, nggak ada gunanya. Karena ini pilpres langsung, one man, one vote. Begitu ya Mbah Yusuf Kalla. Ini karena ini ada tulisan, Mbah Yusuf Kalla tidak percaya gitu. Mengapa kemudian Prabowo Gibran yang memenangkan? Padahal pada saat kampanye itu ramainya bukan main kan, kelompok di luar Prabowo Gibran. Ya walaupun semuanya pasti ramai lah, tergantung tingkat kampanyenya. Yang namanya kampanye kan pasti ramai. Karena dimobilisasi gitu. Tapi yang ikut kampanye apakah semua warga itu kan enggak, kayak di Banyumas misalkan ya. Di Banyumas itu warganya sekitar 2 juta orang. Jumlah pemilihnya sekitar 1,5 juta. Yang ikut kampanye paling 50.000 orang. Apakah itu mewakili seluruh rakyat Banyumas, seluruh pemilih di Banyumas? Ya tidak. Kalau kemudian semuanya ikut kampanye di GOR Satria Purwokerto kemarin itu, ya, yang sempat ribut-ribut, ya nggak muat dong. Orang banyak yang sudah enggan lah ikut acara hura-hura kayak gitu. Ya paling ya mereka lah ya relawan-relawan yang militan dan sebagainya boleh-boleh saja. Tapi lebih banyak yang tidak ikut. Saya sendiri juga nggak pernah tertarik ikut acara kampanye pilpres kemarin di pasangan siapapun karena ya seusia saya udah sebel, sudah malas untuk suk-sukan, sek-sekan, sumuk rasanya gitu ya. Lebih baik memantau lewat media sosial, kita sudah bisa memantaunya gitu. Ini berita di Kompas nih. Yusuf Kalla terkejut Prabowo Gibran unggul telak di Pilpres 2024. Masih baru nih, 8 Maret kemarin. Terkejut ya. Ya maka karena nggak melihat kenyataan tadi, nggak melihat fakta-fakta seperti yang saya ceritakan tadi, jadi terkejut. Lalu ujar-ujar harap menang. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla mengaku terkejut pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menang telak di pemilihan presiden 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Mengejutkan, bukan saja saya kira banyak orang terkejut. Mungkin pasangan nomor urut 2 terkejut juga ya. Kata tokoh yang akrab di sahabat JK itu dalam program Rosi Kompas TV. Kalau saya nggak terkejut. Kalau yang mengikuti vlog-vlog saya di Kabin Nusantara, jauh hari sebelum hari pemungutan suara, saya sudah memprediksikan. Ya karena tadi itu faktor-faktor, diantaranya kampanye-kampanye bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 yang kemelinti. Belum lagi ditambah dengan atraksi-atraksi membabi buta di kampanye terbuka. Banyak yang ngikutin rajin KBN pasti tahu itu. Wah ini bunuh diri, ini bunuh diri. Ini. Termasuk bunuh diri terakhir ketika para guru besar turun gunung itu ya. Semua orang udah cerdas hari ini lah. Ini motifnya politik nih. Kenapa nggak sejak dulu berkuar-kuar tentang nilai demokrasi, tiba-tiba memasuki hari tenang bicara itu. Dirty vote itu tertebak sekali, itu politis muatannya. Apalagi diluncurkan hari tenang. Maksudnya kan biar tidak ada kesempatan menjawab kan. Nggak semudah itu Ferguson. Itu semuanya bom-bom bunuh diri semua itu. Sudah saya bahas juga itu, nggak akan saya ulas lagi lah. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan Pilpres 2024 semestinya dapat berlangsung 2 putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50%. Gue kan itu kan kepinginnya Mbak Yusuf Kalla biar capres dan cawapresnya jadi bisa bertarung lagi. Tapi apa daya tangan tak sampai Mbak. Apa daya kenyataan mengatakan lain? Apa daya warga masyarakat lebih memilih Pak Prabowo? Ya itu harus diakui juga walaupun di luar perkiraan panjenengan, Mbah. Itu faktanya. Pesta demokrasi telah usai dan telah memutuskan bahwa Pak Prabowo Gibran menang telak di atas 50%, bahkan hampir 60%. Itu kenyataan yang harus ditelan dengan pahit sekalipun. Tapi itulah fakta di lapangan. Itulah hasil pesta demokrasi kita yang wajib, sekali lagi wajib kita hargai.
Karena itu pilihan rakyat secara langsung. Termasuk Mbak Yusuf Kalla juga wajib menghargai adanya. Jangan kemudian gara-gara kalah terus berkuar-kuar hak angket. Ini termasuk Mbak Yusuf Kalla nih yang menyuarakan hak angket terkait hasil Pilpres ini dengan alasan menuduh kemenangan Prabowo Gibran sebagai kecurangan. Jangan begitu, Mbak. Yaudah, saya lagi nggak usah jauh-jauh panjenengan, nggak usah tidak percaya dengan suara nasional kemenangan Prabowo Gibran. Yang paling dekat aja lah. Tengok TPS panjenengan Mbak Yusuf Kalla. Panjenengan kalah kan di situ kan? Anies Mohaimin kalah kan? Oleh Prabowo Gibran. Ya. Coba diseleksi. Itu kan lingkup yang sangat kecil. Mbak Yusuf Kalla paling cuma 300 pemilih. Kalau disederhanakan lagi paling berapa? Paling 150 kakak. Panjenengan pasti dengan sangat mudah bisa mengumpulkan 150 kakak di sekitar TPS Mbak Yusuf Kalla. Undang mereka, ajak makan-makan lah ya, ajak syukuran atau apa, kenduri gitu ya. Nyembelih kambing guling berapa, 5 ekor kan cukup. Nah, di acara gendu-gendu rasa, acara wong Banyumas gendu-gendu rasa ramah tamah lah ya. Coba panjenengan tanya survei dari hati ke hati. Mengapa sih panjenengan kok memilih pasangan ini gitu loh. Dah, dan nggak usah diintimidasi. Nggak usah macam-macam, jujur ya terbuka. Tanya, biar mendengar secara langsung. Apakah seperti yang saya sampaikan ini atau tidak? Ataukah mungkin mereka ada yang memaksa dan sebagainya. Coba, yang dekat aja, nggak usah jauh-jauh, yang dekat di lingkungan panjenengan Mbak Yusuf Kalla. Atau mau lebih luas sedikit, Sulawesi Selatan, di Makassar. Prabowo Gibran menang juga kan, menang telak. Bahkan tidak hanya pemilu 2024, Prabowo Gibran menang di Sulawesi Selatan, 2019. Ketika panjenengan di kubunya Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran juga menang di Sulawesi Selatan. Apalagi hari ini ketika bersama Pak Jokowi. Itu kan fakta-fakta yang harusnya panjenengan juga bisa renungkan. Mengapa dulu waktu 2019 panjenengan tidak bilang begini? Tidak mempercayai hasil kemenangannya Prabowo ketika itu? Kalau mau jujur kan harusnya sama pertanyaannya. Kenapa dulu kemudian mengatakan oke, ya karena jago panjenengan menang. Nah, seharusnya hari ini panjenengan sebagai sesepuh nggih Mbah Nuwun Sewu, mboten kula mulang nggih, mestinya memberikan contoh yang baik lah. Menyiramkan air yang sejuk kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, bukan ikut ngompori orang-orang, nanti ada pengadilan, suara-suara di jalanan, tidak ngompori ikut-ikutan demo gara-gara capresnya kalah. Itu kan nggak bijak Mbak Yusuf Kalla. Panjenengan udah sembuh ya, mestinya marilah kita hormati hasil pemilu ini, tunggu pengumuman dari pemerintah dalam kurung KPU sebagai penyelenggaranya, kan begitu. Siapapun yang menang ya harus kita hargai, kita hormati, dan bagi yang kalah tetaplah legowo. Mestinya suara itu yang panjenengan kedepankan, Mbah. Kompetisi sudah selesai, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, itu tadi. Bagi yang menang ya jangan jumawa, bagi yang kalah tetap legowo, pasrah. Agar semua kembali normal, menunggu pelantikan presiden baru, dan kita lanjutkan program-program pemerintah yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dan kabinetnya yang belum selesai, dan maju melangkah yang lebih baik bersama Pak Prabowo Gibran. Begitu Mbak Nuwun Sewu nggih, kalau saya anak muda mungkin kurang sopan nggih. Apunten nggih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.